perkenalkan nama saya Chelsea Windy Manita Hermat. Saya dari kelas 10 C SMA kelas 1 Francesco Xavierus Ruteng. Dalam video ini saya akan menampilkan dan menjelaskan misa-misa yang saya ikuti pada masa Paskah, mulai dari Jumat Agung, Sabtu Suci, hingga Minggu Raya Paskah. Untuk video selengkapnya, mari simak video berikut. Pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah dia bersama dengan tetangga. Seperti yang telah saya sediakan awal tadi, perayaan Kamis Putih mengandung dua peristiwa inti, peristiwa penting, yakni pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus kepada para muridnya dan juga perjamuan malam bersama. Perayaan perpisahan Yesus dengan para murid. Pertama, peristiwa pembasuhan kaki ialah tindakan upacara simbolis. Di balik upacara ini ada satu hal yang Yesus mau sampaikan kepada kita tentang salah satu kekhasan atau identitas kita sebagai para murid Tuhan, yakni melayani satu sama lain. Isi khotbah Misa Kamis Putih yang disampaikan oleh pastor adalah ada dua hal yang mencolok dalam kisah Injil Yohanes bab 13 ayat 1-15, yaitu pembasuhan kaki dan perjamuan malam. Kisah pembasuhan kaki ini menunjukkan sebuah sikap pelayanan terhadap sesama. Membasuh kaki bagi orang lain merupakan pekerjaan bagi seseorang hamba. Melalui kisah pembasuhan kaki dan perjamuan malam kudus hari ini, kita semakin rendah hati untuk menjadi pelayan bagi Tuhan dan semakin teguh dalam iman dan pengharapan akan janji Tuhan. Sedangkan perjamuan kudus diartikan mengungkapkan peran utama Yesus dalam perjamuan malam terakhir, yakni menjadi pelayan bagi murid-muridnya dan bagi setiap pribadi, dan memerintahkan para muridnya melakukan hal yang sama. Hendaklah kalian melayani satu sama lain seperti aku melayani kamu. Selamat malam Kakak, dengan kelas Kakak dan juga dengan Nadia. Jadi kakak saya Windy, saya ingin bertanya terkait dengan misa yang bersama seperti itu. Jadi pertanyaan saya kakak, menurut kakak apa rasa atau perasaan atau kesan yang kakak rasakan setelah mengikuti misa Kamis Putih tadi yang telah berlangsung? Yang saya alami setelah mengikuti misa ini, saya merasa tenang, senang, sama damai karena telah mengikuti misa penyambutan kebangkitan Yesus Kristus. Terima kasih kakak, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih. Jadi saya kepada kakak tentang terkait dengan misa Kamis Putih yang telah kita laksanakan tadi. Menurut kakak, mungkin ada beberapa peristiwa atau khotbah ataupun mungkin ayat dari Injil yang telah dibacakan. Menurut kakak, mungkin ada sesuatu yang mungkin jika ada bisa kita jadi ada satu ayat yang membuat saya terkesan, yaitu dari Injil Yohanes bab 13 ayat 10 yang berbunyi, barang siapa yang telah membasuh kakinya dan tangannya, maka ia sudah bersih. Yang artinya jika kita sudah dibasuh kakinya, maka ia dibersihkan dari dosa. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kita. Terima kasih. Yohanes pada sore hari ini telah menarasikan kepada kita tentang penderitaan dan kematian tragis yang telah
dialami oleh Yesus Sang Guru kita. Ketika saya mendengar dan juga meresapi kisah itu, isi khotbah Jumat Agung. Jumat Agung, hari di mana Yesus Kristus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Penderitaan dan kematiannya adalah bukti cintanya yang tidak terhingga kepada kita sebagai umat manusia. Ia menanggung segala penderitaan dan rasa sakit yang dialaminya. Namun, ia tetap teguh dalam iman dan percaya bahwa pengorbanannya akan membawa keselamatan bagi umat manusia. Dan kita juga harus ingat bahwa pengorbanan Yesus Kristus tidak berarti bahwa kita bebas melakukan dosa. Sebagai umatnya, kita harus memegang teguh ajarannya dan hidup dalam kebenaran serta mengasihi sesama. Saya Windy, saya berkaitan dengan Jumat Agung yang telah diikuti oleh kakak tadi. Kalau tahu, saya Raisa sore hari ini. Nama saya Sera. Pertanyaan tadi apa? Tentang bagaimana perasaan atau pesan terhadap misa yang sebagai fungsi misa Jumat Agung yang akan diikuti tadi. Kalau misalnya sudah melewati tadi misa Jumat Agung, makna atau pesan untuk saya pribadi itu sangat luar biasa. Karena apa? Dengan Jumat Agung itu penyalipan Yesus, ya, penyalipan Yesus berarti ada pengampunan dosa-dosa kita. Jadi dari dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat selama ini telah diampuni dengan penyalipan Yesus Kristus yang kita saksikan bersama-sama. Itu maknanya. Jadi dosa kita telah diampuni. Ada makna yang sangat luar biasa dari kita. Terima kasih atas waktu yang sudah
Pada awal mula alam diciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudra raya. Roh alam melayang-layang di atas permukaan air. Alam berfirman, yang terjadi pada saat ia bangkit telah dinarasikan oleh penginjil Matius sebagaimana yang telah kita dengarkan bersama pada malam hari ini. Dari kisah kebangkitan yang dinarasikan oleh penginjil Matius, dalam definisi pribadi saya ada dua makna sekaligus pesan yang mau disampaikan kepada kita dari peristiwa kebangkitan ini. Pertama, peristiwa kebangkitan Yesus mau menegaskan kebenaran akan keyakinan iman kita terhadap Allah yang hidup. Sia-sialah iman kita kalau Kristus tidak bangkit kembali. Karena memang kita orang Katolik tidak pernah mengimani Tuhan yang bangkit, tetapi kita mengimani Dia yang bangkit. Isi khotbahnya adalah cahaya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan kegelapan maut dan dosa. Cahaya yang menghalau segala macam kegelapan hidup manusia, entah dosa, derita, kegagalan, tak ada harapan, putus asa, hilang harapan, dan sebagainya. Cahaya kebangkitan Kristus telah memberikan suatu harapan baru, suatu janji, suatu kebahagiaan yang luar biasa dan istimewa. Maka, baiklah kalau saat ini kita membiarkan diri kita, hati kita, dan hidup kita, tingkah laku kita dibakar oleh terang cahaya Kristus dari lilin kebangkitannya, dan membiarkan diri dicuci dan direciki dan dibersihkan oleh air suci yang pada malam ini direcikan di atas kita, agar malam sukacita ini menjadi malam terindah karena Yesus bangkit. Ia telah mengalahkan kematian. Dan bacaan-bacaan malam ini mengajak kita untuk semakin menghayati peran Allah dalam seluruh hidup kita sebagai orang beriman. Allah pencipta dan pemilik kehidupan memanggil kita untuk mengalami kebaikan dan kasih-Nya yang luar biasa. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan roh dan pada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Saya haleluya. Kristus bangkit. Kristus bangkit. Haleluya. Haleluya. Kristus bangkit. Ini baru masa Kristus bangkit ada. Bapak Ibu, saudara dan saudara kekasih, hari ini
dan malam merupakan puncak dari seluruh perayaan kita selama pekan suci ini, dari Minggu Palma Yesus masuk sebagai Raja di Yerusalem, Kamis Putih Yesus mengadakan perjamuan terakhir memasukkan para muridnya, lalu Jumat Agung Yesus wafat di kayu salib, dan dari tadi malam sampai hari ini kita merayakan Kristus yang bangkit. Betapa sukacitanya, betapa. Pada Minggu Paskah, Romo menjelaskan kembali bahwa cahaya lilin menjadi lambang dari kebangkitan Kristus. Ia bangkit dan telah mengalahkan maut. Cahaya kebangkitan Kristus membantu kita berjalan dalam terang. Salib yang terdapat pada lilin Paskah melambangkan pengorbanan Yesus.